Halo sahabat cerita, kali ini Wahana Cerita akan menceritakan alur film Spider-Man No Way Home. Film ini adalah salah satu sequel film Spider-Man yang paling seru sih, dimana ada 3 Spider-Man yang berasal dari dimensi alias multiverse yang berbeda. Selain pemeran Spider-Man dari film sebelumnya dimunculkan, musuh-musuh mereka juga muncul semua di sini. Yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai di mana identitas Spider-Man alias Peter Parker terungkap ke publik akibat ulah Mysterio. Mysterio berhasil memfitnah Spider-Man dan meyakinkan sebagian netizen kalau Spider-Man adalah sosok yang jahat. Ditambah lagi provokasi dari media yang dipimpin oleh James Jamison. Walaupun ada juga yang tetap menyukai dan mendukung Spider-Man, tapi fitnah dan provokasi itu menyebabkan kehidupan Peter Parker dan orang terdekatnya menjadi kacau. MJ pacarnya, Ned, Bibi May, kemudian dibawa untuk diinterogasi oleh polisi. Untungnya mereka tidak ditangkap karena tuduhan kepada mereka tidak memiliki bukti yang kuat. Untuk menghindari teror dari warga yang mendukung Mysterio, mereka semua lalu memutuskan untuk tinggal di apartemen Happy untuk sementara waktu. Efek fitnah Mysterio berlanjut. Mereka bertiga tidak bisa kuliah di tempat yang mereka inginkan. Karena semua universitas yang mereka tuju, semuanya kompak untuk menolak. Mirip mama yang kompak menolak harga minyak yang mahal ya guys. Peter yang tidak ingin temannya ikut terkena imbasnya, akhirnya mempunyai ide untuk meminta bantuan kepada Dr. Strange. Ia meminta Dr. Strange untuk merapal mantra agar semua orang melupakan siapa dirinya. Jadi semua orang akan dibuat tidak tahu siapa Spider-Man sebenarnya. Seperti saat sebelum Mysterio mengungkapnya ke publik. Wong yang tidak setuju dengan cara itu tidak mau terlibat dan langsung pergi meninggalkan mereka. Saat Dr. Strange mulai merapal mantra, Peter yang tiba-tiba menyela menginginkan agar teman-teman dekatnya, yaitu MJ, Ned, serta Bibi May tetap bisa mengingatnya sebagai pengecualian. Akibat gangguan dari Peter, mantra yang dibuat oleh Dr. Strange tidak berhasil. Dan ia berkata, hal itu malah bisa menimbulkan kekacauan. Scene berlanjut, di mana Peter berusaha menemui wakil rektor, tempat di mana mereka akan berencana untuk kuliah. Ia akan meminta kepada wakil rektor agar teman-temannya diberi kesempatan kedua untuk bisa kuliah di sana. Ketika mereka berbicara, insting laba-laba Peter bereaksi, yang artinya ada pertanda bahaya. Tak lama muncul Dr. Octopus yang langsung menuju Spider-Man. FYI ya guys, Dr. Octopus ini adalah musuh dari Spider-Man di film pertama. Spider-Man yang masih kebingungan dengan sosok Dr. Octopus langsung diserang olehnya, yang mengira kalau itu adalah Spider-Man yang sama yang telah menggagalkan rencananya dulu. Spider-Man pun melawan balik. Namun ia dalam posisi terjepit karena ia juga harus menyelamatkan bu wakil rektor yang akan jatuh dari jembatan. Spider-Man semakin terpojok, di mana Dr. Octopus berhasil mencabik kostumnya yang terbuat dari nanoteknologi. Serpihan kostum itu kemudian malah menyatu dengan tentakel robot miliknya. Tapi ketika Dr. Octopus mau menghabisinya, ia baru menyadari kalau Spider-Man bukanlah Peter yang ia cari. Setelah ia membuka penutup wajahnya, serpihan nano yang tadi masih melekat di tentakel Dr. Octopus malah membuat Peter bisa memanipulasinya, sehingga tentakel robot itu kini dalam kendalinya. Setelah itu, Peter lalu menyelamatkan bu wakil rektor yang kemudian berjanji akan membantu Peter dan teman-temannya agar bisa masuk ke MIT, di mana mereka ingin melanjutkan kuliah lagi guys. Tak lama, ada sebuah bom berbentuk melon kecil yang meledak di dekat mereka, dibarengi suara tawa ala-ala psikopat mendekat. Muncullah Green Goblin yang juga musuh Spider-Man sebelumnya. Ketika Goblin akan mendekat, tiba-tiba Spider-Man seperti berpindah ruang dimensi ke suatu tempat. Ternyata itu adalah ulah Dr. Strange yang membawa Spider-Man ke tempat miliknya. Jadi ternyata akibat kesalahan mantra yang sebelumnya dibuat malah membuat kekacauan antar dimensi alias multiverse. Jadi semua orang yang tahu siapa Spider-Man sebenarnya malah masuk ke dunia di mana Peter Parker yang sekarang tinggal. Kebetulan mereka adalah para musuh dari setiap Spider-Man di masing-masing multiverse-nya. Dan ternyata Dr. Strange berhasil menangkap si manusia kadal alias The Lizard lalu mengurungnya. Kini tugas Spider-Man adalah menangkap semua orang yang masuk ke dalam dunianya saat ini.
Lalu Dr. Strange akan mengembalikan mereka ke tempat asalnya. Dengan bantuan MJ dan Ned, mereka mulai mencari para penyusup tak disengaja itu. Pengejaran dimulai dengan Electro, yang sedang menyerap energi listrik di sebuah tempat. Ternyata menangkap Electro bukanlah hal yang mudah. Ketika Spider-Man terdesak, muncul kumpulan pasir besar yang menghalangi Electro. Ternyata pasir besar itu adalah Flynn Marko alias Sandman. Sama seperti yang lain, ia juga mengira kalau Spider-Man adalah Peter Parker yang sama dari dunianya. Tapi di sini, Flynn sudah tidak jahat lagi, karena terakhir pertemuannya, ia merasa Spider-Man telah menolongnya agar bisa bertemu anaknya. Dengan bantuan Sandman, akhirnya Spider-Man pun berhasil mengalahkan Electro, lalu mengirimnya ke tempat Dr. Strange. Begitu juga Sandman yang terpaksa ia kirim juga karena mengira Spider-Man telah menghabisi Electro. Kemudian Peter ditelepon oleh Bibi May yang mengatakan kalau orang yang dia cari kini bersamanya. Karena takut Bibi May dalam bahaya, Peter langsung bergegas menuju ke sana. Ternyata orang itu adalah Norman Osborn alias Green Goblin. FYI juga ya guys, Norman Osborn ini memiliki dua kepribadian, di mana aslinya ia adalah orang yang baik, tapi ketika sisi jahatnya muncul, ia akan menjadi jahat dengan berubah menjadi Goblin. Peter lalu juga membawa Norman ke tempat Dr. Strange. Fakta baru mulai terungkap. Ternyata di masing-masing dunianya, Dr. Octopus, Norman Osborn, dan Electro telah mati di tangan Spider-Man di dunia mereka. Begitupun juga dengan si monster kadal. Jadi yang terbawa ke dunia Peter sekarang adalah mereka yang sesaat sebelum terbunuh oleh Spider-Man di multiverse mereka masing-masing. Ketika Dr. Strange akan memulangkan mereka, Peter yang tahu kalau beberapa dari mereka akan mati, begitu kembali ke dunia mereka masing-masing, ia lalu berubah pikiran dengan merebut kotak yang berfungsi untuk memulangkan mereka dari tangan Dr. Strange. Spider-Man dan Dr. Strange pun akhirnya malah bertarung karena kini mereka berbeda pemikiran. Dr. Strange yang ingin keadaan kembali seperti semula dengan mengembalikan mereka semua. Tapi Spider-Man malah ingin menolong mereka karena tidak ingin mereka mati jika kembali. Ketika bertarung di dunia cermin, Spider-Man berhasil mengalahkan Dr. Strange dan mengambil kotak beserta cincin sihir dari tangannya. Jadi Peter berencana untuk mengembalikan kondisi para musuh Spider-Man di multiverse menjadi manusia atau keadaan sebelum mereka berubah menjadi seperti sekarang. Ia berpikir dengan begitu, maka takdir mereka juga akan berubah, dan mereka tidak akan mati di tangan Spider-Man dari tiap multiverse. Peter lalu membawa mereka semua ke apartemen Happy. Lalu dengan fabrikator milik Tony Stark, ia akan membuat alat maupun serum untuk mengembalikan mereka semua menjadi normal kembali. Dengan dibantu Norman Osborn, alat pertama yang berupa chip berhasil dibuat untuk mengembalikan Dr. Octopus, agar tentakel yang melekat pada dirinya tidak lagi menguasainya dan pikirannya. Kini pikiran Dr. Octopus menjadi normal, dan ia telah menjadi baik seperti sebelumnya. Kemudian, giliran Electro yang juga akan dibuat pulih dengan alat yang akan menyerap energi listrik yang ada di tubuhnya. Tiba-tiba, insting laba-laba Peter bereaksi lagi. Ternyata sisi jahat, Norman Osborn lah yang membuat insting laba-laba Peter bereaksi. Goblin kembali menguasai tubuh Norman. Ia lalu mempengaruhi yang lain agar membatalkan niatnya untuk kembali menjadi manusia biasa. Electro yang sejak awal memang ragu, langsung berbalik menyerang setelah sebelumnya ia mengambil inti energi dari alat fabrikator. Electro lalu menyerang Dr. Octopus yang kemudian berhasil selamat lalu pergi. Begitu juga dengan Sandman yang akhirnya pergi dari tempat itu. Spider-Man kemudian bertarung dengan Norman, sedangkan Bibi May berusaha kabur keluar gedung. Ketika Peter terdesak, Bibi May lalu datang dan menyuntikkan serum untuk mengembalikan Norman menjadi normal. Tapi sayangnya, serum itu tidak bekerja dan Norman tetap menjadi jahat. Dengan glider terbangnya, ia menyerang Bibi May, lalu pergi dengan sebelumnya melemparkan bom melon ke arah mereka. Untungnya Peter berhasil menghalau bom tersebut menjauh dari Bibi May. Namun ketika akan meninggalkan gedung, Bibi May kemudian seperti lemas dan kemudian roboh. Ternyata ia terluka akibat ledakan dan serangan dari glider milik Goblin. Bibi May pun akhirnya tewas dan meninggalkan Peter untuk selama-lamanya. Peter yang sangat terpukul merasa semua itu adalah kesalahannya. Karena keinginannya untuk menolong para penjahat tadi
Kini ia malah harus kehilangan Bibi May yang sangat disayanginya. Di tempat lain, Ned yang sedang memakai cincin Doctor Strange tidak sengaja membuka portal antar dimensi. Ketika ia mengucapkan kata untuk bisa mencari Spider-Man, portal terbuka dan Spider-Man lalu masuk ke tempat mereka. Ternyata itu bukan Peter yang mereka kenal, melainkan Peter Parker dari dimensi yang lainnya. Lalu Ned mencoba lagi untuk mencari Peter yang ada di dunianya. Tapi lagi-lagi yang muncul malah Peter Parker dari dimensi yang lain. Kini para Spider-Man Multiverse berkumpul di tempatnya. Mereka lalu sepakat untuk bersama mencari Peter di dunia Ned saat ini. Mereka pun akhirnya menemukan Peter yang sedang sangat bersedih karena kehilangan Bibi May. Ketiga Peter Parker alias Spider-Man akhirnya bertemu. Biar nggak bingung, kita namain aja masing-masing Peter 1, Peter 2, dan Peter 3 ya guys. Mereka semua kemudian bekerja sama untuk menangkap para penjahat dari multiverse yang kini berkeliaran di dunia Peter 3. Mereka bertiga lalu membuat serum untuk mengembalikan para penjahat itu agar kembali menjadi manusia normal, sebelum dikembalikan ke dunia mereka masing-masing. Peter 3 lalu memancing para penjahat untuk datang ke Patung Liberty lewat stasiun TV yang selalu mencari kesalahannya, yaitu stasiun TV milik James. Ia membawa kotak milik Doctor Strange sebagai pancingan agar mereka semua ke sana. Sambil menunggu, para Spider-Man malah saling bertanya dan curcol satu sama lain. Tapi tak lama, mereka lalu merasakan sesuatu. Electro dan monster kadal datang. Dengan adanya tambahan energi dari fabrikator milik Tony Stark, Electro kini semakin kuat. Bersama monster kadal, mereka menyerang para Spider-Man. Ketika akan mengambil serum untuk Electro, Sandman juga muncul, lalu malah menyerang Spider-Man 3. Karena Sandman kini hanya menginginkan kotaknya agar bisa kembali ke dunia asalnya untuk bertemu anaknya. Karena kewalahan, para Spider-Man lalu berkumpul membuat strategi baru. Mereka fokus bersama-sama untuk menyerang musuh mereka satu persatu. Dimulai dari Sandman. Meskipun awalnya agak sulit, karena harus menghindari serangan Electro dan monster kadal, para Spider-Man akhirnya berhasil membuat Sandman kembali menjadi manusia normal. Kini mereka menghadapi yang terkuat, yaitu Electro. Tapi fokus mereka terganggu karena Lizardman alias monster kadal mengetahui keberadaan MJ dan Ned, dan lalu mengejar mereka. Dr. Octopus tiba-tiba muncul, lalu menangkap Spider-Man 1 dan 2. Dikira ingin membantu Electro, ternyata Dr. Octopus yang memang telah kembali menjadi seperti semula, lalu menyerang balik Electro. Ia mencabut sumber energi dari tubuhnya, lalu ia memasangkan alat yang telah dibuat untuk membuatnya kembali seperti semula. Kini tinggal monster kadal yang tersisa, yang juga berhasil dilumpuhkan oleh Spider-Man 3 dan membuatnya kembali menjadi manusia. Ned lalu mencoba membuka portal dimensi lagi untuk pergi. Ketika portal berhasil terbentuk, ia dan MJ malah terkejut karena Doctor Strange malah muncul dari portal tersebut. Doctor Strange lalu melihat Peter 3 yang berhasil menyembuhkan Lizardman menjadi manusia kembali. Ketika ia menemui ketiga Spider-Man, tiba-tiba Green Goblin muncul dan langsung merebut kotak dari tangannya. Tapi dengan bantuan Dr. Octopus, ia berhasil kembali merebut kotak itu dari tangan Goblin. Tapi ternyata Goblin sudah menaruh bom di dalam kotak itu yang kemudian langsung meledak. Akibat ledakan itu, portal antar dimensi menjadi terbuka. Di sisi lain, Peter 3 yang ingin membalas dendam sangat bernafsu ingin menghabisi Goblin yang telah menyebabkan Bibi May meninggal. Ketika ia akan menghabisi Goblin, Peter 1 datang untuk mencegahnya. Sayangnya, ia malah ditusuk dari belakang oleh Goblin psikopat itu. Peter 1 pun langsung roboh. Dengan gaya ala psikopatnya, ia lalu memprovokasi Peter 3. Peter 2 lalu melempar serum yang kemudian langsung ditangkap dan langsung disuntikkan ke leher Goblin. Ia pun kini kembali menjadi Norman Osborn, di mana sisi gelapnya telah hilang. Masalah belum selesai. Akibat portal dimensi yang terbuka tadi, orang-orang dari multiverse akan datang dan bisa menyebabkan kekacauan antar dimensi. Dan Dr. Strange berkata, ia tidak akan sanggup mencegah kedatangan mereka semua.
Peter lalu memberitahu agar Dr. Strange mencoba melakukan mantra seperti yang seharusnya dilakukan dari awal, yaitu agar semua orang melupakan dirinya tanpa ada pengecualian, agar mantra itu bisa bekerja sempurna dan portal dimensi itu kembali tertutup. Dan juga orang-orang yang masuk ke dunianya kembali ke tempat asal mereka. Sebelum berpisah, para Spider-Man pun akhirnya berpelukan. Lalu Peter mengatakan pada MJ dan Ned kalau mereka akan melupakan segalanya. Namun hal itu harus dilakukan agar semua kembali normal seperti semula. Dr. Strange pun lalu memulai mantranya. Dan semua yang datang ke dunia Peter 3 kembali ke tempat asalnya. Scene selanjutnya diperlihatkan Peter datang ke toko di mana MJ bekerja. Tapi tentu saja MJ tidak lagi mengenalnya. Begitupun Ned yang ada di situ tidak juga mengingat semua kejadian yang berhubungan dengan Peter. Tapi Peter tetap senang karena ia masih bisa melihat senyuman manis MJ walaupun MJ kini tidak tahu siapa dirinya. Peter lalu mengunjungi makam Bibi May di mana Happy juga ada di situ. Tapi tentunya dengan keadaan tidak saling mengenal lagi. Kini, Peter memulai petualangan sebagai Spider-Man dari awal di mana tidak ada seorang pun yang mengetahui identitasnya. Film pun tamat. Film Spider-Man No Way Home ini menjadi salah satu film terbaik versi wahana cerita guys. Karena bisa menggabungkan 3 karakter Spider-Man dari film terdahulunya menjadi satu. Dan kerennya Marvel, selain efek CGI-nya yang yahut, mereka bisa membuat cerita yang bagus dan menjadi berkaitan antara film yang satu dengan yang lain. Jadi penonton bisa relate dengan cerita yang dibangun. Oh iya, di akhir post credit ada bocoran nih guys, yang kemungkinan besar akan mempertemukan kembali Spider-Man dengan Venom. Kita tunggu aja ya guys. Jangan lupa untuk subscribe dan tonton video lainnya dari Wahana Cerita ya.